Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Pagi ini saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Kita buka Yesaya 60 ayat 1 saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya ulangi saudara, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saudaraku, ada begitu banyak hari-hari ini saudara, orang hidup di dalam keputusasaan dan tidak memiliki semangat hidup. Mengapa demikian saudaraku? Sebab mereka hidup dalam intimidasi perasaan bersalah. Mereka melihat keadaan di sekitar mereka. Mereka melihat situasi di hidup mereka. Dan mereka berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Ada yang berkata bahwa mereka sudah melakukan ini dan itu sebisa mereka. Namun keadaan mereka masih belum berubah. Jadinya mereka berpikir Tuhan telah meninggalkan mereka. Mereka juga berkata saudara bahwa mereka telah melakukan banyak kesalahan dan melakukan kegagalan-kegagalan di hidup mereka. Jadinya mereka enggan, mereka takut, bahkan mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka berpikir Tuhan tidak akan pernah mau menerima mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mau ingatkan setiap kita saudara. Bapa kita di sorga adalah Bapa yang setia. Dia penuh kasih dan kemurahan. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna saudara, Bapa kita di sorga mau menerima setiap kita ketika kita datang kepadanya dengan apa adanya kita. Percayalah saudaraku, Bapa kita yang setia, Bapa kita yang baik, membuka kedua tangannya ketika kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia menerima kita saudara, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena perbuatan-perbuatan kita begitu sempurna. Tidak, melainkan hanya karena kasih kemurahan-Nya. Karena dia melihat darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di bukit Golgota saudaraku, menyucikan kita. Dia memandang kita sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia melihat darah Tuhan Yesus Kristus saudaraku. Haleluya. Bapa kita di sorga saudaraku berkenan menerima kita. Dia mau mendengarkan kita dan dia mau memberikan kekuatan yang baru pada kita yang mau datang kepadanya. Ya, Bapa di sorga mau setiap kita bangkit dan menjadi terang. Sebab terang kita telah datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam diri setiap kita yang percaya kepadanya saudara. Dan dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Janganlah kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita saudaraku. Bayangkan ini, nyawanya saja telah dia berikan bagi kita saudara. Bagaimana mungkin dia meninggalkan saudara? Dia meninggalkan kita begitu saja setelah dia memberikan nyawanya untuk menebus kita. Dengarkan saya baik-baik saudaraku. Tuhan Yesus sekali-kali tidak meninggalkan kita. Dan dia sekali-kali tidak membiarkan kita saudara. Keadaan kita mungkin sedang tidak baik sekarang. Namun itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan masih pegang kendali hidup kita saudara. Oleh sebab itu pagi ini saudara, saya mendorong setiap kita bangkit dan menjadi teranglah. Bangkitkan pengharapan kita pada Kristus Yesus Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus saudara. Percaya kita bisa menerima kebaikan-kebaikannya sebab dia adalah Tuhan yang baik. Bukan berdasar pada apa yang telah kita lakukan, namun berdasar kepada kasih-Nya. Kasih-Nya yang besar pada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Percayalah saudaraku, saudara dan saya bisa menerima setiap janji Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita. 2 Korintus 1 ayat 20.
tertulis, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Pegang ini baik-baik saudara, saya ulangi. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus saudaraku, saudara dan saya bisa menerima janji-janji Allah. Dan Dia yang berjanji adalah Tuhan yang menepati janji-janjinya saudara. Dia setia menepati janji-janjinya. Oleh sebab itu sepanjang hari ini saya juga mendorong setiap kita mulai perkatakan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Perkatakan firman Tuhan dalam hidup kita, dalam situasi-situasi yang sedang kita hadapi saudara. Terhadap orang-orang yang kita kasihi, katakan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik, aku tak akan kekurangan. Pertolonganku datang daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Bapakku yang baik dan setia. Tuhan memagari aku dengan anugerahnya seperti perisai. Aku dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal. Aku ini biji mata Tuhan, dan Tuhan selalu ada di pihakku dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kepaknya Dia menudungi aku, di bawah sayapnya aku berlindung. Roh yang ada di dalam diriku jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Perkatakan saudaraku, anak cucuku adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kasih karunia Tuhan berlimpah atas mereka. Terpujilah nama Tuhan. Ya saudara, baca dan perkatakan firman Tuhan. Melangkah bersama dengan Dia, jangan takut. Ingatlah di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya adalah anak-anak Bapa di sorga. Bapa di sorga mengasihi setiap kita saudara. Kita ini adalah ahli waris kerajaan sorga, berhak menerima janji Bapa di sorga. Dan percayalah bahwa Bapa yang berjanji adalah Bapa yang setia. Dia tidak lalai menepati janji-janjinya saudara. Sebab Dia Tuhan yang setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pagi ini kembali kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan perlindungan-Mu. Kau menjaga kami di hari-hari yang berlalu. Engkau melindungi kami sepanjang malam yang berlalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi Tuhan. Rahmat-Mu tidak habis-habisnya. Kasih karunia-Mu berlimpah dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar Tuhan. Kami diingatkan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus semua janji-Mu adalah ya Tuhan. Oleh karena itu kami memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami memandang kepada Engkau Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau karena Engkau telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Bukan karena apa yang telah kami perbuat, namun karena apa yang telah Engkau perbuat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih, kasih-Mu besar. Engkau Tuhan yang baik. Bapa, pada pagi hari ini hamba berdoa Tuhan. Diberkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka ada Tuhan. Berikan mereka kekuatan baru. Urapi mereka dengan pengurapan baru. Biarlah kasih-Mu Kau limpahkan di hati mereka. Sukacita-Mu mengalir. Damai sejahtera-Mu memenuhi hati pikiran mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik.
Kalau ada di antara mereka sedang menghadapi kesulitan hari-hari ini, Tuhan, pergumulan, masalah yang berat, nyatakan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Sebab pertolongan kami, Tuhan, datang daripada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang terlalu sukar bagimu, tidak ada yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam kebutuhan besar apapun untuk membayar ini itu tagihan-tagihannya, Tuhan. Tuhan, Engkaulah gembala yang baik. Anak-anak-Mu tidak kekurangan mengalir penyediaan yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik menyediakan kebutuhan domba-dombanya. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus, Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sakit, yang sedang berdoa pagi ini, Tuhan, Engkaulah gembala yang baik, memelihara domba-dombanya. Sembuhkanlah anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengalirkan kesembuhan, Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Dan aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap yang sakit telah disembuhkan. Darah Tuhan Yesus menyucikan tubuhnya yang telah diremukkan. Dia ditikam karena setiap pelanggaran dan kejahatan kita, saudara. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya oleh bilur-bilurnya. Saudara, setiap kita telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Diberkatilah anak-anak-Mu sepanjang hari ini, Tuhan, dalam perbuatan mereka, dalam perkataan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan. Engkau sertai, Engkau tuntun, tetap ada dalam jalan-Mu, Tuhan. Orang-orang mempermuliakan nama-Mu ketika melihat apapun yang diperbuat anak-anak-Mu. Sebab Engkau yang memberkati dan menyertai. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka ada, biarlah kasih karunia, kebaikan-kebaikan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna mengikuti kehidupan mereka, ada atas hidup mereka sepanjang hari ini, Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa, saudara. Ingat, biarlah kita bangkit, saudaraku. Kita jangan putus asa, namun kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan Yesus, saudara. Dia telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Saudara dan saya berhak menerima janji-janji Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita. Perkatakan janji-janji firman-Nya dalam kehidupan kita, saudara. Kita alami kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik. Sebab Dia Tuhan yang setia. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi, saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.